Ketika itu saya sedang ceramah di daerah Sulawesi, ada saya punya murid. Ini pendeta nanya sama murid saya, itu yang ceramah siapa? Itu yang ceramah Habib. Habib itu siapa? Habib itu anak cucu Nabi kami Muhammad. Ini pendeta bilang, oh jadi Nabi kalian Muhammad itu punya anak cucu ya? Iya, Nabi punya anak cucu, garis turunannya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kata ini pendeta, sungguh bodoh kalian, sungguh bodoh kalian. Kenapa kalian kan anak cucu Nabi kalian berjalan di atas tanah? Andaikan Yesus, andaikan Isa, andaikan kami punya Nabi, punya cucu, tidak akan kami biarkan dia berjalan di atas tanah, akan kami gendong dia kemana-mana, saudara-saudara. Oleh karena itu, beruntung di Indonesia masih banyak para habaib. Apakah masyarakat di Indonesia sama halnya dengan masyarakat yang ada di Yaman? Maka tentunya berbeda, sahabat beriman semua. Dan layaknya masyarakat di Yaman, mungkin masyarakat Yaman tidak akan pernah menggaung-gaungkan bahwa orang-orang tersebut adalah nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Polemik makin panas ketika nasab bercampur dengan sebuah kepentingan. Kepentingan mimbar dan pengaruh massa, sehingga menimbulkan legitimasi sosial di kalangan masyarakat awam. Legitimasi tersebut bukan sebuah alasan bagaimana kerana Habib Alwi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan penolakan tajam di Indonesia. Sehingga mereka, klan Habib Alwi, mewarisi sejarah dan mitos yang selalu dipelihara, yaitu tentang cerita khurafat yang seakan-akan langgeng dan tidak akan pernah diputus oleh masa ke masa. Ya, reaksi ke atas justru memperbesar api karena kebenaran itu menang. Dan saya yakin Imam Besar Habib Rizik harus mengambil langkah-langkah tegas agar Habib-Habib yang ada di Indonesia tidak lagi menceritakan bagaimana hurufat-hurufat tersebut dikarang dan masyarakat awam menjadi tumbal utama untuk terus dibodohi dan dilangkahi bahwa cerita-cerita hurufat ini memang sewajarnya harus dimusnahkan. Bahkan konon katanya ada sekitar 10.000 lebih kitab asal Tarim Yaman yang mengundang rasa gelitik di hati benak kita bahwa mereka sebenarnya sangat pandai sekali untuk memberikan data fakta ilmiah palsu kepada masyarakat awam yang Indonesia yang mudah ditipu. Ada gak? Nah, ente tuh yang bilang ada, bukan aneh ya. Nah, jadi kalau ada intel di sini, ada polisi di sini tuh yang ngomong tuh. Saya cuma nanya, boleh nanya Bu? Boleh nanya Bu? Alhamdulillah. Oh, orang banyak yang berkikau saudara, pada sok tahu saudara. Habaib yang keturunan Rasul dianggap bohong, nggak ada itu turunan Rasul. Yang ngomong ngaku turunan Nabi, ayah ente Habib dibilang bohong turunan Nabi, dirinya dengan aku saya yang turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada raja dangdut ngaku ahli nasab, ya udah kacau dah, kacau tidak? Ayo jujur jawab, kacau tidak? Kemarin saudara ada anggota dewan dari salah satu partai, betina. Oh, bukan ibu, kalau ibu perempuan, ini betina. Betina dari partai. Apa dia bilang? Dia bilang Nabi Muhammad gak sempurna walaupun itu pilihan Allah. Kurang ajar saudara. Ngaku Islam, KTP Islam, seenaknya dia ngomong Nabi gak sempurna. Kau belajar di mana? Kalau nggak ngerti agama jangan sok bicara agama. Ini yang Nabi bilang nih, ruwaibidah, udah banyak berkicau di mana-mana saudara. Seenaknya dia katakan bahwa Nabi nggak sempurna. Justru para ulama sepakat ijma bahwa kita punya Nabi adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya saudara. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah saudara. Bagaimana enggak sempurna dan enggak mulia saudara, sampai Allah menyatakan kalau Allah dan para malaikatnya selalu berselawat untuk Nabi. Kalau Nabi enggak sempurna, enggak nantinya mendapatkan salawat haimah yang terus menerus Nabi dapatkan dari Allah. Baca ayatnya,
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun pakai fi'il mudhari, saudara. Allah enggak gunakan fi'il madhi di situ. Yusallun, bahwa Allah dan para malaikat yusallun. Yusallun itu saudara fil hadir wal mustaqbal, hari ini dan seterusnya. Dari mulai Al-Quran itu diturunkan sampai hari kiamat, Allah akan selalu senantiasa terus menerus melimpahkan sholawatnya kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kalau nggak sempurna nggak dapat nih kedudukan seperti ini. Saudara dapat kedudukan seperti ini karena sempurna akhlaknya, saudara, sempurna fisiknya, sempurna jasmaninya, sempurna rohaninya, sempurna sejarahnya. Itulah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nih betina yang lain. Ini urusan betina nih malam nih. Bu, apalagi yang satu bilang, saudara, kali ini dia ngaku dulu saya penghafal Quran. Yang wawancarai seorang doktor, dosen dari universitas, saudara, yang terkenal di Indonesia, luar biasa. Si dosen nanya, bagaimana dengan hafalan Qurannya? Nggak penting itu hafalan Quran. Dulu saya hafal Quran, waktu saya baca Quran, hafal Quran, banyak orang-orang pada datang ke saya, ibu-ibu pada datang ke saya, minta air dibacain, minta doa, minta berkah. Ya dulu sih saya. Di Indonesia, klan Habib Ma'alwi yang mengaku-ngaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW selalu disakralkan. Dan di Indonesia pula menjadi panggung terakhir bagaimana Habib-Habib asal dari Yaman mengaku sebagai pemilik gelar utama, yaitu cucu Nabi. Gelar sakral tersebut bukan hanya menjadi persoalan, akan tetapi menjadi polemik besar di kalangan masyarakat awam, terlebih lagi di kalangan politik, dan di kalangan masyarakat elit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga gelar diperlakukan secara sakral. Pertanyaan-pertanyaan dianggap lancang, kritik dianggap sebagai sebuah kebencian. Itulah sebenarnya klan Habib Ma'alwi yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW semakin dicurigai. Sehingga wajar jika klan Habib Ma'alwi di sini dijungkalkan nasabnya oleh para pembatal nasab yang namanya semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, mereka dan tentunya polemik tersebut akan mendapatkan sorotan tajam, sehingga Imam Besar Habib Rizik harus melakukan sebuah langkah-langkah upaya untuk membendung bagaimana para pembatal nasab agar tidak lagi mencederai panggung dari klan Habib Ma'alwi yang senantiasa melanggengkan hidupnya, sehingga masyarakat awam senantiasa ditipu dengan cerita-cerita khurafatnya. Wah, polemik di sini akan senantiasa melaju tanpa batas ya. Karena masalahnya muncul saat nasab dijadikan sebagai sebuah tameng besar. Ketika diminta penjelasan, maka emosi akan menancap dan akan menaik secara tiba-tiba. Ketika diminta data, maka publik akan di-stop dan diskusi akan ditutup secara permanen. Wah, polemik di sini tentunya akan mengundang semakin dicurigai oleh masyarakat awam yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena ketika diuji, yang keluar adalah sebuah larangan-larangan untuk terus menanyakan bagaimana keabsahan tersebut untuk diadukan dengan data-data lainnya, sehingga algoritmanya bahwa seakan-akan nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sedikit video ini dan mari kita saksikan bagaimana klan Habib Ma'alwi dikritisi dan dihabisi di negeri ini. Dan perpustakaan yang dimiliki oleh negara, ulama-ulama, masyarakat, semua disita. Termasuk mushaf Quran disita. Begitu disita, dikumpulkan, dibakar habis. Bahkan dalam sejarah disebutkan, itu pembakaran dilakukan di pinggir laut, saudara, sampai debunya begitu masuk pinggir laut, laut berubah jadi hitam. Saking banyaknya mushaf Quran dan kitab yang dibakar. Tujuan mereka apa? Kalau sudah dibakar begitu, nggak ada lagi Al-Quran di atas muka bumi ini, saudara. Bahkan banyak ulama diseret, dibunuh. Yang hafal Quran dibantai, genocide, saudara. Mushafnya dibakar, yang hafal Qurannya dibunuh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tetap Al-Quran nggak bisa dihilangkan.
Ya, di negeri itu, saudara, penghafal Quran dibunuh. Kan penghafal Quran ada di negeri mana-mana, saudara, menyebar ke seluruh dunia. Nah, akhirnya melalui penghafal Quran yang ada di seluruh dunia tersebut, saudara, dengan mudah kita bisa cetakan mushaf yang baru. Saya tanya, itu jasa siapa? Penghafal Al-Quran. Jadi tolong diingat bahwa umat Islam sepanjang zaman, dari zaman Nabi sampai hari ini, mereka menyimpan Al-Quran bukan fis sutur, bukan di atas lembaran kertas sutur, tapi mereka menyimpan Al-Quran fis sudur, di dalam dada mereka, sudah. Jadi kalau mereka menyimpan Al-Quran fis sutur, di atas lembaran kertas, kertas dibakar, selesai. Tapi kalau mereka simpan fis sudur, di dalam dada mereka, dalam ingatan mereka, nggak ada yang bisa, saudara, untuk menghapuskan Al-Quran, kecuali mereka bunuh itu para penghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah, penghafal Quran bukan 10-20 orang. Kalau di dunia ini yang hafal Quran cuma 10 orang, 20 orang, selesai, saudara. Bakar Qurannya, bunuh yang hafal. Terus mau kemana kita cari Al-Quran? Tapi sekarang jangankan di dunia Arab sana, saudara, di Indonesia saat ini penghafal Quran udah ratusan ribu orang, saudara. Alhamdulillah. Wow, sekarang penghafal Quran di Indonesia banyak ratusan ribu orang. Nah, itulah tadi makanya Allah nyatakan wa innalahu lahafizun. Kami yang akan jaga Quran. Jadi Allah jaga itu Al-Quran, diantaranya dengan cara, saudara, melalui hafalan-hafalan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Semuanya jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi, penghafal Quran penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Berguna tidak? Takbir. Terus ada doktor, saudara, begitu dosen di UI lagi, saudara, mengatakan nggak perlu itu, lalu bomenyan. Doktor-doktoran kali ya. Nah, jadi itu dia Nabi katakan tadi, di zaman penuh kedustaan ini, yantiku fiha ruwaibidah. Jadi banyak orang nggak ngerti agama, so tahu agama, nggak ngerti nasab, so bicara nasab. Banyak tukang bohong tidak? Tapi dipercaya. Saya bisa buktikan, ada yang ngaku ngomong bahasa semut, pada percaya. Ayo, ada gak? Ada gak? Lo kok ada percaya, pada hadir, pada dengerin, saudara. Jadi gimana, saudara? Kok udah jelas bohongnya dipercaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya mau ajak, yuk kita jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Ini sekarang udah banyak serba bohong, saudara. Apalagi rezim yang kemarin, dari presidennya tukang bohong, menterinya tukang bohong, jenderalnya tukang bohong, pejabat ke bawah tukang bohong, saudara. Di mana-mana kita dicekoki dengan kebohongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang sekarang jangan tukang bohong lagi. Lu aminnya banget dong. Mudah-mudahan presiden yang sekarang, menterinya jangan ada yang jadi tukang bohong lagi. Umat udah capek sama tukang bohong. Betul, betul, betul. Iya, jangan jadi tukang bohong, saudara. Udah capek, umat udah capek, saudara. Terus saya ada yang tanya, Habib, ini bagaimana ini, Habib? Situasi politik kayaknya nih, waduh, kacau balau nih, Habib. Kita harus bagaimana? Waduh, jawab jangan. Jawab jangan. Tahun depan. Ya udah, kan mau diundang lagi katanya. Ini saya Fuad, kita mau tanya, mau diundang lagi gak, Ustaz? Ya udah, tahun depan aja udah dijelasin ya. Nah, bukan nih politik lagi gawat nih, salah ngomong ditangkap. Jawab jangan. Jawab jangan. Betul. Jawabannya singkat. Bersyukurlah kepada Allah kalau saat ini setan mesetan lagi pada berantem. Alhamdulillah. Orang dolim lagi pada ribut. Alhamdulillah. Dia pada main bongkar-bongkaran borok, saudara. Pada main lapor-laporan, pada main jeblos-jebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Kan sebelumnya dulu kiai yang diuber-uber, betul?
Kiai di Uber ditangkap, Habib di Uber ditangkap, di penjara. Sekarang giliran mereka rasain. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu Habib? Doa umat diterima sama Allah. Umat di mana-mana, saudara, udah bertahun-tahun nih di mana-mana, saudara, kiainya, ustadznya, ajongannya, di pesantren, di musola, di masjid, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis tabligh akbar. Berapa banyak, saudara, hampir setiap hari dikumandangkan sholawat asqilidz zalimin bidzalimin. Apa itu artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduh. Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masalahnya muncul bukan hanya tentang sebuah gelar saja, melainkan mereka seakan-akan ingin menguasai Indonesia. Bahkan gelar Habib tersebut diperjualbelikan oleh salah satu habaib yang ada di Indonesia dan cenderung manipulasi umat. Polemik di sini akan selalu berkepanjangan dan mereka-mereka yang selalu mempunyai kepentingan besar di negeri ini patut dicurigai bahwa Habib-Habib asal Tarim Yaman adalah bukan lagi menjadi cucu dari Nabi Muhammad SAW. Suci yang selalu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW memang menuai pro kontra di kalangan masyarakat awam Indonesia. Umat yakin bahwa nasab dari klan Habib Alwi tidak pernah tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga cerita-cerita khurafat yang selalu dikarang dan dijadikan sebagai sebuah tameng besar, bagaimana umat ditipu dan bagaimana arogansi-arogansi untuk melawan bahwa gelar tersebut memanglah tidak pantas disandang oleh klan Habib Ba'lu yang nasabnya seakan-akan tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gelar hanyalah gelar, namun perlakuan dari gelar tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Namun pertanyaan itu tidak akan pernah diungkit karena akan mendapatkan sorotan tajam dan marah-marah dari Habib-Habib asal Tarim Yaman, sahabat beriman semua. Wah, saya rasa Anda wajib memberikan komentar Anda mengenai klan Habib Ba'lu tersebut. Benarkah dan pantaskah mereka mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW? Tuliskan komentar terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.